got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haldayanti dengan NIM 23101162200020. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A2. Maksud dan tujuan saya membuat video ini sebagai tugas UAS mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Dwi Wahyu Candradewi. Dalam video ini ada 7 pembahasan yang akan saya paparkan mengenai periode sejarah sastra, yaitu ada Pujangga Baru, ada Angkatan 1945, Angkatan 1966, Angkatan 1980-an, Angkatan Sastra 2000-an, peristiwa penting sejarah sastra Indonesia, fenomena sastra koran, fenomena sastra perempuan, dan fenomena sastra populer. Nah, itulah 7 pembahasan nanti yang akan saya paparkan mengenai periode sejarah sastra. Selanjutnya kita akan membahasnya. Pemaparan yang pertama kita akan membahas mengenai Pujangga Baru. Nah, apa sih Pujangga Baru itu? Pujangga Baru adalah sebuah sastra Indonesia atau sebuah majalah sastra Indonesia yang diterbitkan pada bulan Juli 1933. Majalah ini berhenti diterbitkan pada tahun 1942 ketika Jepang mulai menduduki Indonesia. Jadi, majalah ini diterbitkan sekitar 9 tahun. Adapun pendirinya yaitu ada Armijin Pane, Ami Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syabana. Majalah ini sangat berperan penting dalam karya sastra Indonesia karena menjadi wadah untuk para penulis untuk mengekspresikan pemikiran dan ide mereka serta berkontribusi dalam pembentukan identitas nasional Indonesia melalui sastra. Majalah Pujangga Baru juga diterbitkan karena banyak sastrawan yang disensor oleh Balai Pustaka. Sebagian besar yang disensor adalah karya tulis yang memiliki tema nasionalisme dan kesadaran bangsa. Oleh karena itu, Pujangga Baru hadir untuk menjadikan wadah para penulis untuk menyumbangkan karya sastra dan kebudayaan. Isi majalah tersebut diantaranya adalah puisi, cerita pendek, drama, roman, esai, kritik sastra, dan telaah kebudayaan. Ada beberapa sastrawan yang termasuk dalam angkatan Pujangga Baru. Di antaranya ada Ali Hashmi, ada J.E. Tatengkeng, Selasi, Mozasa, Sultan Takdir Ali Syabana. Kemudian ada Sanusi Pane dan Armij Pane. Ciri-ciri angkatan Pujangga Baru yaitu puisi jenis balada mulai ditinggalkan dan digantikan jenis sonata. Kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi bersifat indah. Hubungan antar kalimatnya itu jelas dan hampir tidak muncul kata-kata yang bersifat ambigu. Persajakan disajikan sarana kepuitisan utama, alur roman, novel, dan cerpen bersifat lurus. Teknik penokohan atau perwatakan bulat, tidak memakai teknik analisis langsung seperti Balai Pustaka. Tidak banyak digresi sehingga alur ceritanya erat, mengambil sudut pandang objektif yaitu orang ketiga. Bergaya romantik, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah lain. Gaya bahasa tidak menggunakan perumpamaan klise. Kemudian ada beberapa karya para tokoh Pujangga Baru yaitu ada Sultan Takdir Ali Syabana, yaitu karyanya Tak Putus di Rundung Malang, novel 1929. Kemudian ada Dian yang Tak Kunjung Padam, novel tahun 1932 juga. 1932. Kemudian ada Layar Terkembang, yaitu novel 1936. Anak Perawan di Sarang Panyamun, novel 1940-an. Tebaran Mega, yaitu kumpulan puisi 1935. Puisi Lama Bunga Rampai 1946 dan puisi baru Bunga Rampai 1946. Kemudian ada
karya Amir Hamzah. Nah, ini adalah raja penyair pujangga baru, luar biasa, yaitu karyanya Nyanyi Sunyi, kumpulan puisi 1937. Ada Buah Rindu, kumpulan puisi 1941. Bahagawat Gita, terjemahan kumpulan puisi 1930 tahun 1933. Kemudian ada Satanggi Timur, terjemahan kumpulan puisi 1939. Kemudian ada karya sastra Armin Pane, yaitu Jiwa Berjiwa, kumpulan puisi 1939, Belenggu, novel 1940. Kemudian ada Sanusi Pane, itu karyanya Madah Kelana, kumpulan puisi 1931, Sandiakala Ning Majapahit, drama 1932, Manusia Baru, drama 1940. Kemudian ada Jeta Tengkeng, nah itu karyanya ada Rindu Dendam, kumpulan puisi 1934, ada Hasrat Hati, Laut, Sinar, dan Bajang, Anak Kecil, Beethoven, Elis Nahon, Katamu Tuhan, ada William Clouse, dan sebagainya. Puisi-puisi ini tahun 1934 sampai 1938. Kemudian juga ada karya Hamkah yang sangat terkenal, Di Bawah Lindungan Ka'bah, itu novel 1938. Kemudian Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, novel 1938. Merantau ke Delhi, novel 1939. Tuan Direktur, novel 1939. Aman Datuk Madjuindo, Sidul Anak Betawi atau Sidul Anak Jakarta, novel 1932. Si Cebol Rindu Bulan, itu novel 1934. Kemudian ada karya Aman Datuk Madjuindo, yaitu Sidul Anak Betawi atau Sidul Anak Jakarta, novel 1932. Si Cebol Rindukan Bulan, novel 1934. Kemudian lagi ada karya Anak Agung Nyoman Panji Tisna, yaitu Nirawit Tejeti Penjual Orang, novel 1935. Sukreni Gadis Bali, novel 1936. Dan Iu Swasta Setahun di Bedahulu, novel 1938. Nah, itulah tadi pemaparan tentang Pujangga Baru. Kemudian kita akan membahas selanjutnya angkatan 1945. Pemaparan yang kedua yaitu angkatan 1945. Nah, angkatan 45 ini disebut juga angkatan Chairil Anwar. Kenapa? Karena Chairil Anwar ini dianggap sebagai pelopor terbentuknya angkatan 45 ini. Angkatan 45 ini disebut juga angkatan kemerdekaan karena angkatan 45 ini lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemberi nama angkatan 45 ini adalah Rosihan Anwar. Karya yang lahir dari angkatan ini sangat berbeda dengan angkatan sebelumnya karena dilatari oleh penjajahan Jepang yang terkenal sangat keji. Nah, kemudian juga ada ciri-ciri pada angkatan 45, yaitu bebas, artinya tidak terkurung oleh aturan-aturan sebelumnya. Individualistis, artinya karya-karya sastrawannya betul-betul merupakan isi perasaan pikiran pengarangnya. Kemudian ada universalitas, artinya karya sastranya bersifat universal yang membawa sastra Indonesia merupakan bagian dari sastra dunia. Kemudian realistis, artinya selalu mengungkapkan sesuatu yang biasa dilihat, dirasa, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Futuristik, artinya karya sastranya berpandangan pada masa depan dan selalu membawa hal-hal baru serta berusaha memajukan pemikiran yang baru bagi masyarakat. Adapun angkatan tokoh angkatan 45 yaitu ada Chairil Anwar. Nah, Chairil Anwar ini lahir di Medan tahun 1922 dan meninggal pada usia 27 tahun. Dialah yang mempelopori angkatan 45 ini.
Sikapnya yang berani dalam berkarya banyak dihormati baik teman maupun oleh lawan. Nah, bersama Rifai Apin dan Asrul Sani atau 3 serangkai, mengasuh rubrik gelanggang dalam majalah Siasat. Adapun karya-karya Khairil Anwar yaitu Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Luput, itu tahun 1949. Kedua, Deru Campur Debu, itu 1945. 3, Menguak Takdir, yaitu 1950. Kemudian ada Rifai Apin. Nah, Rifai Apin ini bersama dengan Asrul Sani dan Khairil Anwar, Rifai Apin ini juga mempelopori angkatan 45. Rifai Apin aktif menulis sajak, diantaranya ada 3 Menguak Takdir. Kumpulan sajak itu ditulis bersama Khairil Anwar dan Asrul Sani. Pada masa-masa sesudah zaman ini, Rifai Apin terus berkarya. Hanya saja sayangnya beliau masuk dalam organisasi Lekar. Di bawah naungan komunis, dia harus ditangkap dan karyanya tidak boleh dibaca. Kemudian yaitu tokoh selanjutnya Asrul Sani. Nah, Asrul Sani itu lahir di Sumatera Barat tahun 1926. Dia juga termasuk pelopor angkatan 45 ini. Asrul Sani aktif berkarya dalam dunia sastra. Dia banyak menulis sajak, cerpen, dan drama. Asrul Sani terus aktif berkarya pada masa-masa setelah ini. Bahkan beliau aktif mendalami bidang seni film. Selanjutnya itu tokoh Idrus. Nah, Idrus adalah sastrawan yang aktif menulis karya sastra berupa cerpen, novel, dan naskah. Karya beliau diantaranya yaitu Surabaya berbentuk cerpen, Jibaku Aceh berbentuk drama, Keluarga Surono berbentuk drama, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma berbentuk kumpulan drama, Dr. Bisma berbentuk drama. Nah, adapun berikut karya-karya sastra angkatan 45, yaitu ada Keretakan dan Ketegangan karya Achidat K. Miharja berbentuk kumpulan drama, Impian di Tengah Malam karya Trisno Sumarjono berbentuk terjemahan, Blora karya Pramudia Ananta Toer berbentuk kumpulan cerpen, Pecah Bertebaran karya P. Sengojo berbentuk esai, Hitam Atas Putih karya M. Ali berbentuk kumpulan sajak, Kejatuhan dan Hati karya S. Rukia berbentuk roman, Busa di Laut Hidup karya Barus Siregar berbentuk kumpulan cerpen, Lutung Kasarung karya Rustan ST Balindi berbentuk kumpulan drama, Sepanjang Jalan dengan beberapa cerita lain karya Zubair Usman, dan Jaya Wijaya karya S. Munding Sari berbentuk roman. Nah, itulah tadi pemaparan tentang angkatan 1945. Selanjutnya saya akan memaparkan angkatan 1966. Munculnya nama angkatan 66 dicetuskan oleh H.B. Jasin dalam majalah Horizon nomor 2 tahun 1966. Pada tulisan mengatakan bahwa angkatan 66 lahir dilandasi dengan peristiwa tahun 1966. Saat itu terdapat segerombol mahasiswa yang melakukan aksi penggulingan rezim Soekarno yang dianggap menyeleweng. Berawal dari situ, H.B. Jasin ingin menunjukkan bahwa sastrawan telah memberikan perhatian mereka terhadap politik sosial atau sosial politik. H.B. Jasin juga turut melibatkan beberapa nama sastrawan yang sebagian besar terlibat aktif dalam pergolakan politik yang terjadi pada tahun 1960-an. Selain itu, Jasin juga menargetkan para sastrawan yang sudah berkarya sejak tahun 1950-an hingga 1966.
Beberapa nama yang dicantumkan adalah Taufik Ismail, Slamet Sukirnanto, Mbur Raswanto, Abdul Wahid Situmeang. Selain terlibat dalam aksi politik, keempat sastrawan ini juga melahirkan beberapa karya yang memperlihatkan perlawannya terhadap penyelewengan pemerintah saat itu. Kemudian ada karakteristik angkatan 66, yaitu ciri-cirinya kelompok sastra 1960 hingga 1966. Kelompok sastra tahun 1966 hingga 1970. Puisinya menggambarkan kemuraman hidup yang menderita. Prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan dan cerita mengenai politik pemerintah lebih menonjol. Sekian dari pemaparan angkatan 1966. Pemaparan yang selanjutnya yaitu angkatan 1980-an. Angkatan 80-an ini berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1980. Karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan yang ketat oleh pemerintah untuk menjaga kondisi kondusif di masyarakat. Karya sastra angkatan 80-an itu banyak membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Angkatan 80-an ini juga banyak menghadirkan tokoh perempuan. Nah, diantaranya yang paling terkenal yaitu ada Wira Widjaja, N. Hadini, dan Marga T. Di setiap karya sastra tentunya memiliki karakteristik dan ciri masing-masing. Berikut adalah karakteristik dari angkatan 80, yaitu puisi-puisinya menggunakan bahasa daerah secara mencolok untuk memberi warna lokal, prosanya menggunakan kehidupan yang absurd, sajak cenderung mengangkat tema ketuhanan dan mistisisme. Sastrawan menggunakan konsep improvisasi, didominasi oleh roman percintaan. Karya sastra yang dihasilkan mengangkat isu masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Dan bahasa yang digunakan itu realistis. Tokoh-tokoh angkatan 80-an itu pada sastra angkatan 80-an itu tidak mempunyai informasi yang jelas siapa pelopornya. Namun di angkatan ini banyak sastrawan yang berperan penting dalam perkembangannya. Salah satunya adalah Remi Silado, Yudhistira Ardinggraha, Norca Mahendra, Senogumira, Aji Dharma, Pipiat Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Fahrawi, Miki Hidayat, Arifin Nur Hasbi, Tarman Effendi Tarsyad, Nur Aini Cahya Khairani, dan Tajuddin Nurgeni. Kemudian saya akan membahas beberapa tokoh angkatan 80-an dan beserta karyanya, yaitu ada N. Hadini atau Nur Hayati Dini, adalah sastrawan wanita yang di Indonesia tuh yang menonjol pada dekade 1980-an. Salah satu ciri khas yang menonjol pada novel-novel yang ditulisnya adalah kuatnya pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Kemudian ada Mirawe dan Marga T, adalah dua sastrawan wanita yang menonjol dengan fiksi romantis yang menjadi ciri-ciri novel mereka. Pada umumnya tokoh utama dalam novel mereka adalah wanita, bertolak belakang dengan novel Balai Pustaka yang masih dipengaruhi sastra Eropa abad ke-9, abad ke-19. Nah, pada era 1980-an ini biasanya selalu mengalahkan peran antagonisnya. Namun, yang tak dapat dilupakan pada era 1980-an ini juga tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serial Lupusnya. Nah, justru dari kemasan yang ngepop inilah yang diyakini menumbuhkan generasi gemar baca, kemudian tertarik membaca karya-karya yang lebih berat.
Berikut karya Margate, Istana di Kaki Langit, Petromarin, Waikiki Aloha, kumpulan satir Kobra Papangeno, Manusia Asap dari Patai, Ladang Hijau, dan masih banyak lagi. Kemudian juga ada MH Ainun Najib. Nah, itu M. Frustasi dan Sajak-Sajak Cinta, kumpulan puisi 1975, Sajak-Sajak Sepanjang Jalan, kumpulan puisi 1978, memenangi hadiah sayembara penulisan puisi majalah Tifa Sastra 1977. Nyanyian Gelandangan, kumpulan puisi 1982, dan masih banyak sekali yang lainnya yang belum tersebutkan. Nah, kemudian ada juga karya sastra Hilman tadi sudah ya. Kemudian ada karya Ahmadun Yosi Hervanda. Nah, itu karyanya ada Sembahyang Rumputan pada tahun 1996, Sebutir Kepala, dan Seekor Kucing, memenangkan satu di antara penghargaan dalam sayembara cerpen Kincir Emas tahun 1988 Radio Nederland Belanda, dan Ladang Hijau SK Publishing 1980. Sang Matahari, kumpulan puisi bersama Ragil Suwarna Pragolapati, Nusa Indah ND 1984. Sajak Penari, kumpulan puisi masyarakat poetika Indonesia tahun 1990, dan lainnya. Seperti itulah pemaparan tentang angkatan tahun 1980-an ini. Pemaparan selanjutnya yaitu angkatan 2000-an. Nah, angkatan 2000 adalah nama yang dicetuskan oleh Korye Layun Rampan. Angkatan ini sering disebut sebagai sastra Indonesia mutakhir pada tahun 80-an hingga 2000-an. Rencana lahirnya reformasi banyak terdengar, namun gagal memiliki juru bicara. Sekitar 100 penyair, cerpen, novelis, esai, dan bahkan kritikus diikutsertakan oleh Korye pada angkatan 2000. Pada awal tahun 2000-an, beberapa fenomena menarik dapat dicermati dari perkembangan fiksi Indonesia. Salah satunya adalah muncul istilah yang sering disebut sastrawangi. Munculnya sastrawangi yang kontroversial ini rupanya dipicu oleh terbitnya fiksi berlatar belakang seksual dari tangan segelintir penulis perempuan muda. Selain munculnya sastrawangi, ada pula fenomena lain yang tampaknya mulai muncul di dunia fiksi Indonesia belakangan ini, yaitu munculnya ikon-ikon teknologi informasi terkini seperti internet dan gawai, yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam membentuk makna dari sebuah karya. Adapun ciri dan karakteristik angkatan 2000-an ini yaitu kata-kata bermakna konotatif, menyindir tentang kehidupan, revolusi tipografi dalam sosial, munculnya fiksi islami, kritik sosial, lebih condong pada hal yang berbau vulgar dan pergaulan bebas, dan lahirnya sastra Khyber. Di antara penulis generasi 2000 adalah Ahmad Faudy. Nah, Ahmad Faudy lahir di Bayur Maninjau, Sumatera Barat 30 Desember 1973. Ia adalah seorang novelis, pekerja sosial, dan juga pernah menjadi jurnalis. Novel pertamanya adalah novel Negeri Lima Menara. Selanjutnya ada Andrea Hirata. Nah, Andrea Hirata lahir pada tanggal 24 Oktober 1967 di Belitung Timur, Bangka Belitung. Andrea menjadi novelis dengan karya pertamanya, Laskar Pelangi, dan novel itu diadaptasi untuk layar lebar. Kemudian ada Habibur Rahman El-Sihraji. Itu lahir di Semarang, Jawa Tengah 30 September 1976. Habibur Rahman adalah seorang novelis, sutradara, dan penyair. Karyanya yang paling terkenal berupa novel yang juga muncul di layar lebar adalah Ayat-Ayat Cinta. Selain sastrawan pria, ada juga sastrawan wanita,
Indonesia angkatan 2000-an seperti Justina Ayu Utami lahir di Bogor, Jawa Barat pada 21 November 1968. Aktivitas jurnalis dan sastrawan wanita yang terkenal pada angkatan 2000 karyanya. Karya sastranya yang pertama yaitu novel Saman. Kemudian ada Dewi Lestari atau lebih akrab dipanggil D. D lahir di Bandung, Jawa Barat 20 Januari 1976. Novelnya yang populer adalah Perahu Kertas dan Supernova. Sekian dari pemaparan angkatan 2000-an. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai peristiwa penting sejarah sastra Indonesia. Yang pertama yaitu berdirinya penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 yang diberi nama Komisse voor de Islandse School and Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor voor de Volkslectuur pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka adalah angkatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Yang kedua ada kelahiran dan konsepsi estetik angkatan 45. Nah, angkatan 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Kelahiran dan konsepsi estetik angkatan 45 tercermin dalam karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa itu yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa pendudukan Jepang dan masa revolusi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada muncul istilah angkatan 66. Angkatan ini lahir bersama dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Angkatan 66 memiliki cita-cita untuk melakukan pemurnian pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang keempat ada Manifest Kebudayaan. Nah, Manifest Kebudayaan ini adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifesto Kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial yang dipraktekkan oleh seniman yang terhimpun dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Manifesto ini menolak hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerak kebudayaan. Kemudian yang kelima, Majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai intelektual, nasionalistik, elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sastra di Indonesia. Nah, itulah pemaparan mengenai peristiwa penting sejarah sastra Indonesia. Pemaparan selanjutnya yaitu pemaparan yang ketujuh atau yang terakhir mengenai fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Dalam fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer diartikan salah satu genre yang berbeda. Ada 3 yaitu puisi, prosa, dan drama. Perbedaan tersebut bisa didasari dari perbedaan fisik pada karya sastra itu sendiri. Langsung saja ke pembahasan sastra koran.
Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di koran. Sastra koran telah mencapai puncaknya pada tahun 70-an dan 80-an. Kehadiran sastra koran telah membuat jalan para penulis semakin bersemangat dalam menuangkan ide-ide imajinya. Hal itu tentu didorong oleh keinginan agar karyanya bisa dinikmati oleh para pembaca. Pada umumnya mereka menyadari betul bahwa sebuah karya sastra akan bermakna jika mendapat apresiasi dari masyarakat. Sebagus dan sehebat apapun karya sastra itu, jika tidak dipublikasikan maka tidak ada artinya. Karya dan penulis sastra koran sebagai berikut, yaitu ada Jatuh dari Cinta. Nah, itu karya Beni Amas, Bandung Grafindo 2011. Ada Satu Hari Bukan di Hari Minggu, karya Yeti AKA, Yogyakarta Grace Publishing 2011. Pelangi Sastra, yaitu ulasan dan model-model apresiasi, karya Agus Sri Danardana, Pekanbaru Palangan Press 2013. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sastra perempuan. Supernova adalah novelnya yang pertama dengan spirit penelusuran terhadap spiritualitas dan sains. Hingga saat ini D. Lestari telah menulis lebih dari 10 judul buku. Yaitu kemudian ada Dejenar Maesa Ayu. Nah, salah satu ciri karyanya adalah dunia perempuan dan seksualitas. Karya pertamanya adalah cerpen Lintah 2002. Kemudian ada sastra populer. Nah, pembahasan berikut ini mengenai sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut karya pop. Sastra populer merupakan bentuk-bentuk sastra yang punya akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer juga memiliki sifat yang lebih mudah dibaca dan dipahami karena hanya menyampaikan jalan cerita semata sehingga terlihat masalah itu-itu saja. Sastra populer tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan populer, karena kebudayaan sastra populer terlahir dengan rasa semangat kebudayaan populer. Salah satu karya sastra populer yang banyak disukai dan diminati oleh masyarakat adalah novel Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan karya sastra pertama dari Andrea Hirata. Contoh karya sastra populer Indonesia yaitu ada Siti Nurbaya oleh Mara Rusli, terbit pada tahun 1922. Roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk oleh Hamka, terbit pada 1938. Novel Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata. Puisi Malu, Aku Jadi Orang Indonesia oleh Taufik Ismail. Puisi Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Dan novel Ayat-Ayat Cinta oleh Habibur Rahman El-Sihrazi. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Sekianlah pemaparan saya mengenai periode sejarah sastra ini. Jika ada lebih dan kurangnya, lebihnya datang dari Allah SWT dan kurangnya datang dari diri saya sendiri. Salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.